Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku, Bidan Online. Hai Moms, di video kali ini kita akan membahas tentang posisi menggendong M-shape. Amankah untuk bayi? Tapi sebelum itu, untuk Moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan Moms. Terima kasih. Hai Moms, nah jadi di video ini kita akan membahas tentang metode menggendong M-shape. Ada tidak di antara Moms yang menonton video ini sudah tahu apa itu metode menggendong M-shape? Atau ada yang belum tahu? Nah, kalaupun ada yang sudah tahu tidak manfaatnya juga. Nah, untuk itu mari nonton video ini sampai selesai, oke? Oke Moms, apa sih teknik menggendong M-shape itu? Nah, jadi teknik menggendong M-shape adalah teknik yang dilakukan dengan menggendong bayi itu sama posisinya dengan posisi bayi sejak di dalam rahim. Nah, seperti apa itu? Nah, mungkin Mom sudah lihat di thumbnailnya tadi. Tapi kalaupun masih bingung, nah saya tampilkan gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu posisi menggendong M-shape yang dimaksud. Kenapa seperti posisi bayi di dalam rahim? Nanti kita jelaskan. Jadi, pada saat bayi digendong dengan posisi M-shape, di mana pinggul dan paha atas bayi itu tertopang oleh gendongan. Nah, dengan pinggul dan paha atas itu tertopang, maka posisi lutut bayi itu lebih tinggi dari posisi panggul dan pahanya. Jadi, kalau misalnya dilihat dari belakang, maka terlihat posisi kaki sebelah kiri bayi itu naik ke lutut, kemudian turun lagi. Begitu juga dari sebelah kanannya, dari pinggul atau paha atas bayi di bawah dan naik ke lutut, kemudian turun lagi. Jadi kakinya di posisi seperti ini, sehingga itu disebut dengan teknik menggendong M-shape. Karena posisinya dari belakang itu terlihat seperti huruf M. Seperti itu Moms. Dan posisi ini itu adalah posisi menggendong yang aman untuk bayi. Nah, untuk posisi menggendong M-shape ini, kapan sih bisa diterapkan pada bayi? Nah, sebenarnya bisa di usia bayi 1-3 bulan. Tapi, kalau misalnya Moms masih ragu, Moms bisa tunggu sampai usia 2 atau 3 bulan, di mana bayi itu sudah bisa menyokong sendiri otot lehernya. Nah, seperti itu Moms. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa posisi M-shape ini atau teknik menggendong M-shape ini aman untuk bayi, apalagi untuk kesehatan bayi? Ya, karena pada saat bayi digendong dengan teknik M-shape ini, maka tulang belakang bayi itu membentuk huruf C, yang merupakan bentuk alami pada tulang belakang bayi baru lahir sampai usianya yang ke-6 bulan. Selain itu, ada lagi beberapa manfaat yang bisa didapatkan pada bayi pada saat menggendong M-shape. Yaitu, yang pertama dapat menunjang perkembangan sendi panggul yang sehat. Nah, posisi menggendong yang sehat untuk perkembangan sendi panggul pada bayi itu pada saat posisi bayi itu menghadap ke depan, berhadapan dengan penggendongnya. Kan ada juga biasa orang yang menggendong bayinya itu bayinya menghadap ke depan, penggendongnya juga menghadap ke depan. Nah, kalau posisi yang baik itu adalah posisi bayi berhadapan dengan penggendongnya atau berhadapan dengan ibunya saat digendong. Nah, manfaat yang kedua adalah meningkatkan ikatan antara ibu dan anaknya. Atau kalau yang menggendong ayahnya ya meningkatkan ikatan yang kuat antara penggendong atau ayahnya dengan bayinya. Kenapa seperti itu? Ya, karena lebih banyak waktu yang dihabiskan oleh orang tua kepada bayinya pada saat menggendong. Dan juga ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seorang ibu yang rutin menggendong bayinya itu memiliki lebih banyak ASI dibanding dengan ibu yang jarang menggendong bayinya atau jarang memiliki waktu untuk bayinya. Karena kan kalau orang menggendong bayi, pasti misalnya seorang ibu, dia mau menyapu, kemudian
mau melakukan aktivitas itu pada saat menggendong bayinya, ya bayinya selalu ikut. Beda dengan ibu yang mungkin cuma menidurkan bayinya di tempat tidur kemudian beraktivitas. Nah, hal ini berdasarkan beberapa artikel yang sudah saya baca. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yang bisa didapatkan dari menggendong M-Shape adalah menunjang perkembangan bahasa atau menunjang perkembangan berbicara pada anak. Kenapa seperti itu? Ya, karena pada saat menggendong dengan posisi M-Shape, di mana ibu berhadapan atau penggendong berhadapan dengan bayinya, di setiap aktivitas ibu pasti selalu kontak mata dengan bayinya, komunikasi dengan bayinya. Dengan seringnya bayi mendengarkan ibu berbicara, mendengarkan ibu bercerita, maka akan banyak yang diserap oleh bayi, sehingga itu akan menunjang bayi untuk bisa mengucapkan atau berusaha untuk mengucapkan apa yang diucapkan ibunya. Jadi, bayi lebih sering diajak untuk berinteraksi, diajak untuk berbicara. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya speech delay pada anak, yaitu karena kurangnya stimulasi untuk berbicara. Kurangnya stimulasi untuk mendengarkan kata-kata, berinteraksi, berkomunikasi. Nah, kalau untuk bayi yang digendong dengan posisi M-shape, maka dia akan menyerap banyak. Lebih banyak melihat gerakan mulut ibunya, mendengarkan suara ibunya, komunikasi dengan ibunya, seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memberikan rasa nyaman pada bayi yang mengalami masalah pencernaan. Kenapa seperti itu? Nah, itu karena posisinya. Dimana biasanya kan ada bayi yang selalu reflux atau keluar cairan dari mulutnya. Nah, itu bisa membuat bayi juga rewel. Kalau misalnya bayi itu digendong menggunakan teknik M-shape, maka itu akan mengurangi resiko terjadinya reflux. Oke, bagaimana sih cara menggendong dengan teknik M-shape ini? Nah, yang pertama, bayi itu diposisikan tegak dan disandarkan pada badan penggendong atau badan ibunya. Kemudian, kan ada gendongannya. Nah, gendongannya itu diposisikan di mana itu menopang panggul bayi, kemudian sampai ke paha bayi yang mendekati lipatan lututnya. Jadi itu harus tertopang sempurna. Kemudian yang tersisa yang tidak tertopang itu adalah lipatan lututnya bayi. Kemudian posisi lutut bayi itu sedikit ditinggikan, lebih tinggi daripada panggulnya bayi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, gendongan bayi ini itu menopang juga leher bayi. Kalau misalnya moms menggendong bayi itu di mana otot lehernya belum kuat, jadi harus ada topangan di belakang lehernya, menopang punggung sampai ke leher bayi, supaya aman untuk bayi, aman untuk leher bayinya. Nah, seperti itu caranya moms. Jadi untuk moms yang mau menggendong bayinya, bisa menggunakan teknik menggendong M-shape, di mana teknik ini memberikan banyak manfaat untuk ibu maupun bayinya. Nah, mungkin itu saja dulu video dari saya, moms. Semoga bermanfaat. Kalau moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau ada moms yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.